Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Puspa Nirmala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi industri dalam bisnis konveksi dan sablon. Bisnis ini berdiri pada tahun 2017 sampai 2019 dengan nama PHG. Kemudian berganti nama menjadi Sue Konveksi dan Sablon pada tahun 2019 akhir sampai sekarang. Berikut profil pemilik usaha Sue Konveksi dan Sablon, yakni Reri Akbar Ramadan. Ia adalah pebisnis muda pada umur 21 tahun dan sampai sekarang ia sudah memegang usaha ini selama 1,5 tahun. Konveksi ini ia jalankan bersama ibunya yang berperan sebagai manajer utama. Dahulu konveksi ini milik omnya pada tahun 2017 sampai 2019 akhir dengan logo yang bernama PHG atau Pak Hasim Group. Kemudian pada tahun 2019 akhir sampai sekarang menjadi Sue Konveksi dan Sablon dan resmi dimiliki oleh Reri Akbar Ramadan. Dalam hal pembuatan sablon, kain yang sudah dijahit dari konveksi diserahkan langsung. Tahap awal baju ditaruh pada tatakan kayu yang diberi lem stiker agar tidak licin saat penyablon. Kemudian dilakukan penyablonan 2 kali layer dan langsung dikeringkan dengan hot gun. Setelah itu, untuk membuat tulisan menjadi glossy atau mate, digunakan alat yang berfungsi mengepres kain dengan cat, sehingga cat tidak akan gampang mengelupas dari kain tersebut. Kemudian nantinya kita akan analisis dengan 4 metode, yakni yang pertama adalah social mapping, kedua diagram Venn, ketiga pola konsumsi, dan terakhir matrix scoring. Yang pertama adalah social mapping, di mana untuk mendapatkan bahan baku mentah harus menempuh kurang lebih jarak 19 km ke toko Tatek dan 21 km ke toko Panglayu Apparels. Kemudian ada social mapping distributor, di mana dalam dua map ini menunjukkan lokasi sekitar dan lokasi terjauh. Pada gambar pertama, di lokasi sekitar banyak instansi pendidikan yang bisa dipakai untuk pendistribusian. Kemudian yang nomor 2, lokasi jarak jauh terdapat banyak sekali keuntungan dikarenakan banyak instansi pendidikan mulai dari jenjang TK sampai universitas serta beberapa pondok pesantren. Dengan keterangan warna, yang berwarna coklat adalah universitas, berwarna pink adalah pesantren, dan biru jenjang SMP sampai SMA, serta orange jenjang SD atau TK, dan ungu instansi lainnya. Dalam hal memproduksi, perusahaan membeli bahan mentah, kemudian dijadikan sebagai bahan jadi, dan disesuaikan dengan pesanan yang masuk sebelum kaos itu disablon dan dikirimkan kepada pembeli. Kemudian dalam distribusi ada 3 hal, yakni yang pertama penjualan, di mana pemilik menganggap bisnisnya adalah semi butik karena model bervariasi dan menurut request dari pelanggan, jadi tidak ada katalog yang disediakan. Yang kedua adalah pemasaran, di mana secara online pemasarannya melalui sosmed, namun kerugiannya adalah modal lebih tinggi karena untuk promosi. Kemudian untuk offline-nya sendiri lebih menguntungkan karena recommended dari pembeli sebelumnya dan lebih dipercaya dalam market pasar. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran, di mana sistemnya adalah DP minimal 30% atau 50% dan pelunasan dilakukan saat mengambil barang atau ada juga pembayaran secara kontan. Untuk
konsumsi perusahaan sendiri, modal awal sekitar 100 juta dan aset serta bahan yang dimiliki sekarang bernilai sekitar 300-500 juta. Dan yang terakhir adalah penghasilan, di mana penghasilan rendah kurang lebih 1,5 juta per bulan dan paling tinggi 15 juta per bulan. Ini adalah penghasilan kotor. Kemudian dilakukannya pembukuan besar, sehingga pada pandemi ini didapatkan penghasilan bersih senilai kurang lebih yang terendah adalah 300-500 dan yang tertinggi adalah 7 juta per bulan. Dan bahkan pada awal pandemi mendapatkan hanya sebesar 200.000. Kedua, ada metode diagram Venn, di mana yang pertama modal, relasi, dan strategi masuk masalah yang paling diprioritaskan. Kemudian alat, bahan baku, dan transportasi masuk ke dalam masalah yang diprioritaskan. Yang ketiga adalah pemesanan masuk ke dalam masalah yang sedang diprioritaskan. Yang terakhir adalah kesalahan cetak, kerusakan bahan dan alat, dan bekerja masuk ke dalam kategori masalah yang tidak diprioritaskan tetapi menjadi sebuah masalah. Kemudian metode yang ketiga adalah food basket atau pola konsumsi, di mana perusahaan lebih mementingkan investasi alat dan bahan, kemudian membayar gaji serta perbaikan alat dan juga membayar listrik. Pola konsumsi lain-lain di sini maksudnya adalah untuk pembangunan konveksi lebih luas, dan untuk gaji sendiri akan dibagikan kepada karyawan serta pemilik, dan sisanya masuk ke dalam modal perusahaan. Sedangkan untuk pola konsumsi pemilik sendiri digunakan sebagai pengembangan bisnis lain, biaya hidup, dan biaya sekolah. Yang terakhir adalah metode matrix scoring. Di sini saya memberikan skor 1-10 sesuai dengan kendala apa yang dialami oleh pemilik bisnis. Yang pertama adalah tempat usaha dengan 7 poin. Yang kedua krisis bahan 7 poin. Ketiga sepi order 9 poin. Keempat pelunasan DP 7 poin. Kelima pembayaran kontan 7 poin. Keenam pesanan turun 8 poin. Ketujuh transportasi 6 poin. Ke-8 distribusi 8 poin. Ke-9 kerusakan alat 8 poin. Ke-10 gaji karyawan 10 poin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.